Serikat Movie. Hari ini, Serikat Movie akan menceritakan alur film All of Our Dead episode 3. Setelah lama diinterogasi, akhirnya Bing Chong mengakui perbuatannya menyebarkan virus yang menyebabkan kekacauan terjadi. Byung Chan juga mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang tega menewaskan anaknya sendiri. Sayangnya, ketika polisi tengah menginterogasi, rekannya memanggilnya atas perintah atasan karena situasi semakin darurat. Beralih ke toilet, terdengar suara bayi yang baru dilahirkan oleh Hisu. Di saat selesai melahirkan, ia meninggalkan bayinya. Namun, di saat ketika pergi dari toilet, ia memandangi seorang ibu dan anaknya. Lalu, ia berpikir atas dosanya meninggalkan bayinya sendiri. Di tempat sekolah, Sun Hyuk yang berusaha menuju kelas siaran, ia melihat Chung San bergelantungan dengan satu zombie yang bertahan di kakinya. Sesaat kemudian, Chung San memberitahu bahwa ada zombie di atas Sun Hyuk. Saat Hun Hyuk menatap pemandangan ke atas, satu zombie yang berusaha menerkamnya. Dengan kagetnya, Sun Hyuk terpaksa meloncat ke selang pemadam di tempat Sun Hyuk bertahan. Lalu, Sun Hyuk menjatuhkan zombie tersebut. Melihat keduanya selamat, membuat Onjo dan Namra merasa tenang. Belum mereka masuk, Nayun meminta mereka menutup jendelanya. Karena sifat Nayun yang cerewet membuat Kyungsu marah karena sikap Nayun tersebut seolah tidak memperdulikan kedua temannya. Bukannya diam, Nayun malah menghina Kyungsu dan ia mengatakan pembansos kepada Kyungsu hingga membuat Kyungsu semakin marah. Melihat keributan semakin parah, Guru Sunhwa mencoba melerai. Lalu Sunhwa meminta melupakan permasalahan mereka di tengah situasi darurat ini, yang ia sendiri tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Sesaat kemudian, Junyung yang melihat sebuah komputer mempunyai ide untuk melihat informasi di internet. Di jalan raya, Hisu yang tengah berjalan dikejutkan oleh mobil patroli yang tak terkontrol sehingga hampir menabrak dirinya. Lalu, dalam mobil terdapat dua polisi yang terluka. Dan di saat pintu belakang dibuka, dengan mengejutkan seorang wanita langsung menyerang pria yang ingin menyelamatkannya. Dan polisi yang terluka tadi mulai kejang-kejang. Dan wanita yang tadi mengejar seorang pria yang merekamnya. Melihat kekacauan ini, Hisu kembali ke toilet dan mengamankan bayinya yang ia lahirkan. Sementara di sekolahan, dari Facebook milik Junyung ia melihat rekaman kecelakaan tadi. Namun, tiba-tiba kepala selang yang masih bergantungan memecahkan kaca, sehingga membuat mereka semua terkejut. Chung San memberanikan diri mendekati jendela tersebut untuk melihat keadaan, dan tiba-tiba ia dikejutkan oleh satu zombie yang bergelantungan di selang. Menyadari ancaman zombie yang ingin masuk, dengan cepat Chung San dan Kyungsu mendorong zombie tersebut menggunakan pelantai. Alih-alih menolong, rekan yang lain hanya menonton, hingga hampir saja Kyungsu tergigit. Melihat itu, tanpa basa-basi lagi Kyungsu melemparkan CPU ke zombie tersebut. Namun, beberapa saat Nayun melihat Kyungsu mengeluarkan darah dari hidungnya. Di tempat balai kota Hyosan, Suju dan rekan-rekannya sedang menangani pejabat yang tingkah lakunya sangat aneh. Suju memerintahkan anggotanya untuk menyumpal mulut orang tersebut. Sialnya, ketika memasang kain anggotanya tergigit. Kendati mereka berhasil menyumpal mulut orang tersebut. Maka dari itu, Soju menginformasikan rekan lainnya bahwa kota Hyosan berstatus siaga 3. Di kelas, Kyungsu mencoba menjelaskan bahwa hidungnya mengeluarkan darah dikarenakan ia terkena tongkat. Sayangnya, Nayun bersikeras menuduh ia terinfeksi, mengingat gejalanya sama seperti yang dialami Isak. Ditambah lagi luka yang ada di tangan Kyungsu. Namun, Nayun tetap belum percaya akan penjelasan Kyungsu, mengingat ia melihat Kyungsu ditarik tangan oleh zombie. Menyadari sahabatnya yang terpojok, Chung San memeriksa luka yang dialami Kyungsu, dan Chung San menjelaskan bahwa luka itu bukanlah bekas gigitan, namun hanya terkena goresan. Namun, Nayun tetap bersikeras menuduh Kyungsu. Akhirnya, Guru Sunhwa menghentikan perdebatan itu dan mengambil jalan tengah.
dengan meminta Kyungsu mengurung diri di ruangan rekaman selama 10 menit. Merasa dicurigai, Kyungsu menerima saran dari Sunhwa dan menantang untuk mengurung diri selama 1 jam. Lantas, agar permasalahannya selesai, Sunhwa mengatakan jika Kyungsu tidak terjadi apa-apa, Dayun harus meminta maaf kepada Kyungsu. Begitu Kyungsu masuk ke ruangan rekaman, Dayun memandangi tongkat yang digunakan Chunghyuk tadi sehingga terbesit suatu ide di benaknya. Beralih di dapur, Kwina memerintahkan rekannya untuk mengambil pisau di dapur. Namun karena rekan itu menolak, Kwina dengan tega menendang rekannya itu keluar. Sehingga membuat zombie menyerang rekan tersebut. Merasa terpojok, akhirnya Kwina mengambil sebuah pisau untuk menyerang sang zombie. Beralih ke Ibu Chungsan. Di dalam restoran miliknya, ia mendengar berita di TV bahwa serangkaian insiden telah terjadi akibat sebuah virus menular yang membuat orang terinfeksi akan menjadi agresif. Oleh karenanya, Dewan Keamanan Nasional memutuskan untuk memerintahkan mengevakuasikan penduduk kota Hyosan. Mendengar berita tersebut, Ibu Chungsan segera menghubungi pihak sekolahan yang sudah dipenuhi para zombie. Karena tidak ada kabar, Ibu Chungsan memutuskan mencari anaknya. Karena beliau terburu-buru, akhirnya beliau terjatuh. Di balai kota, atasan Suju menghubungi dan memerintahkan mereka untuk menghindari kontak fisik, apalagi tergigit oleh orang yang terinfeksi. Di jalanan, polisi membuat barikade karena ada laporan serangan 200 zombie. Benar saja, para zombie berlari berhamburan menyerang polisi tersebut. Sementara Ibu Chungsan yang melintas ingin mencari anaknya. Ia terpaksa dialihkan menuju jalur tikus untuk menuju ke sekolahan. Sialnya, saat belok arah, secara mengejutkan Hiso muncul sehingga membuat Ibu Chungsan terjatuh untuk kedua kalinya. Di sekolahan, Chungsan memberitahu bahwa Kyungsu sudah berada di ruangan selama 30 menit. Mendengarnya, Sunhwa mengajak Kyungsu untuk keluar. Namun, Kyungsu mau keluar setelah 1 jam. Dayun bertanya keadaan Kyungsu dan menarik tangannya sembari mengusapkan sapu tangan ke lukanya Kyungsu. Tak berselang lama, Kyungsu mengeluarkan darah dari hidungnya. Urat di tangannya juga bermunculan dan penglihatannya berubah menjadi merah. Tak lama kemudian, Kyungsu kejang-kejang dan berubah menjadi zombie. Lalu menyerang, tetapi dengan sigap dihalangi oleh Daisu, Chungsan yang bersiul dengan nada kesukaan Kyungsu. Namun karena terinfeksi zombie, Chungsan menyerang Chungsan. Di tempat lain, Hiso yang mencoba berlari dari kejaran zombie sembari menggendong anaknya yang ia lahirkan. Akibat lengannya yang tergigit, kemudian Hiso bersembunyi di sebuah restoran. Setelah mengamankan sang bayi, Hiso mengalami kejang-kejang. Dengan kesadarannya yang masih tersisa, Hiso mengantisipasi mengikat tangannya agar tidak menyerang bayi tersebut. Di balai kota, seorang anggota dewan bernama Park menanyakan mengapa belum ada helikopter yang menjemputnya, mengingat ia adalah anggota pejabat negara. Namun, Soju menjelaskan bahwa sesuai aturan penyelamatan, yang tua dan yang sakit kritis lebih diprioritaskan daripada orang yang berstatus, jadi meminta mereka untuk menunggu. Di sekolahan, Nayun yang merasa benar kembali menyombongkan diri dan menganggap dirinya sudah menyelamatkan mereka semua. Mendengar bualan tersebut, Namra langsung membantahnya dan mengatakan sebenarnya bahwa Nayunlah pelakunya. Lalu, Namra menjelaskan bahwa ia melihat Nayun mengoleskan sapu tangannya pada tongkat yang berlumuran darah zombie, di mana sapu tangan itu digunakan untuk mengusap luka Kyungsu.
Jadi Namra menegaskan bahwa Nayun adalah pembunuh. Karena Nayun merasa terpojok, ia memutuskan keluar dari ruangan itu. Melihat itu, Shenhua meminta mereka untuk berjanji untuk tidak membiarkan siapapun mati, karena perjuangan bertahan hidup tak berarti. Dan setelah tersenyum pada murid-muridnya, Guru Shenhua dengan cepat keluar dari ruangan itu. Sementara di luar ruangan, para zombie menyadari kehadiran Nayun dan para zombie mulai aktif. Tetapi tanpa diduga-duga, Guru Shenhua menariknya pergi. Di ruangan, murid-murid yang tengah frustasi, tiba-tiba terlihat lampu helikopter yang menyinari mereka. Bersambung.